Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para rekan-rekan tenaga kesehatan, para orang tua, pendidik, ataupun mahasiswa dan mahasiswi, dan tentu saja adik-adik remaja yang saya banggakan. Ya, selamat datang kembali dalam channel edukasi kesehatan pada channel saya, yaitu Mufidah. Perkenalkan, saya adalah Mufidah, SST BDNMKes yang kebetulan merupakan dosen kebidanan pada Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi seringkali sangat dilupakan gitu ya atau kurang mendapatkan perhatian seperti itu yaitu terkait dengan screening kesehatan pada remaja ya. Mengapa screening ini penting? Karena memang pada dasarnya saat ini banyak masalah kesehatan ya yang terjadi pada remaja baik secara fisik maupun mental yang sebenarnya sudah mulai muncul pada usia remaja, tapi memang seringnya adalah kurang terdeteksi seperti itu. Maka pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap dan praktis terkait dengan screening kesehatan remaja. Maka pastikan teman-teman menonton sampai selesai ya. Baik, kita akan bahas dulu ya terkait dengan sebelum kita membahas terkait dengan apa itu screening pada remaja, ada baiknya kita pahami dulu dan mengingat kembali atau kita merefleksi kembali sebenarnya apa sih remaja itu sendiri. Ya, menurut United Nations tahun 2021, remaja itu merupakan individu yang berada dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun, di mana hal ini pada usia ini itu merupakan tahap transisi antara anak-anak ke masa dewasa, di mana mereka masih mengalami perubahan fisik, kemudian emosional dan juga sosial yang cukup signifikan. Kemudian menurut WHO pada tahun 2020 gitu ya bahwasanya remaja juga merupakan periode kehidupan yang dimulai pada usia 10 tahun dan berakhir pada usia 19 tahun. Begitu juga dengan Kemenkes RI yang mendefinisikan bahwasanya remaja merupakan individu yang berusia 10 sampai 19 tahun di mana pada usia ini mereka mengalami pertumbuhan secara fisik, mental, serta sosial yang cukup pesat. Seperti itu ya. Pada fase ini juga memang banyak terjadi perubahan yang sangat signifikan gitu ya pada remaja mulai dari perubahan fisiknya ya dari yang dia berubah eh, dari masa anak-anak ke masa dewasa seperti itu masa transisi di mana mulai muncul apa namanya, perubahan fisik secara, seksual sekunder ya, munculnya payudara, munculnya jakun, suara yang berbeda, mulai haid, seperti itu. Kemudian ada perubahan hormonal yang menyebabkan seorang perempuan itu, bisa mengalami menstruasi, kemudian adanya perubahan emosi, kemudian hingga interaksi sosial yang mungkin pada saat remaja itu akan lebih kompleks, seperti itu. Jadi memang masa remaja ini adalah fase yang sangat krusial dalam menentukan kualitas hidup dan kualitas kesehatan seorang di masa depan seperti itu. Baik, kita lihat kondisi remaja pada saat ini ya. Kita melihat dari beberapa presentasi terkait dengan situasi anak remaja pada saat ini ya. Kalau kita lihat dari gambaran persentase situasi anak remaja pada saat ini, kita bisa melihat bahwasanya kondisi remaja saat ini ada banyak perubahan dibandingkan dengan generasi remaja sebelumnya. Yaitu di mana remaja saat ini tumbuh pada era digital yang memang paparan teknologinya itu teknologi dan media sosial itu sangat tinggi. Di mana di satu sisi paparan tersebut menguntungkan ya dengan manfaatnya adalah memberi banyak informasi dan bisa meningkatkan akses informasi yang cukup luas gitu untuk para remaja. Namun di sisi lain juga menghadirkan beberapa tantangan baru, di mana seperti misalnya adanya tekanan sosial dari media sosial seperti itu, kemudian adanya perbandingan diri dengan orang lain, kemudian hal ini juga dapat mengakibatkan tantangan terkait dengan kurangnya komunikasi dengan keluarga. Nah, itu. Di mana banyak remaja yang akhirnya malah menyimpan masalahnya itu sendiri, bahkan
tidak tahu harus bercerita dengan siapa. Inilah yang membuat kita perlu lebih peka terhadap kondisi para remaja saat ini ya. Kalau dilihat dari beberapa persentase yang muncul gitu ya, tidak hanya terkait dengan beberapa satu atau dua hal masalah gitu ya, tapi juga eh, sudah cukup kompleks gitu ya masalahnya terkait dengan status gizi, kebersihan, kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS, kemudian kesehatan dan kekerasan dan cedera, adanya drugs atau nafza tadi, penyakit tidak menular dan tentu saja yang terakhir adalah kaitannya dengan kesehatan jiwa yang mungkin pada saat remaja ini kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian sehingga dianggap normal saja dan tidak perlu dilakukan screening seperti itu. Kalau kita lihat pada status gizi gitu ya, ternyata banyak remaja yang mengalami anemia. Di mana masa remaja adalah masa pertumbuhan gitu ya. Eh, Masa di mana mereka sudah mulai mengalami menstruasi untuk perempuan gitu ya. Kemudian eh, hal ini yang membuat kemudian di pada masa remaja juga di mana emosional dan rasa ingin tahunya juga cukup tinggi gitu ya sehingga eh, yang terjadi pada situasi saat ini adalah beberapa hal yang tidak terdeteksi oleh kita sebagai orang tua maupun orang dewasa terhadap anak-anak kita yang remaja ya. Kemudian pada kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS ya, di mana persentasenya juga cukup lumayan ya, di mana 4% pada remaja itu ternyata sudah menikah di usia 15 sampai 24 tahun. Artinya sudah mulai ada pernikahan dini. Itu kurang dari 15 tahun yang ini adalah merupakan pernikahan yang di luar standar dari Kementerian Kesehatan, di mana standar menikah itu adalah minimal usia 20 tahun, ya, di mana ini akan melahirkan pernikahan dini ini akan melahirkan juga generasi-generasi yang kurang optimal gitu, akan melahirkan generasi-generasi yang stunting seperti itu. Kemudian banyaknya juga terjadi kehamilan remaja. eh, ini juga menjadi cukup situasi remaja saat ini yang butuh perhatian ya, sehingganya perlu dilakukan screening. Kemudian ada juga remaja yang memang sudah mengalami HIV/AIDS seperti itu. Kemudian terkait dengan tidak lupa juga yang terkait dengan kesehatan jiwa anak-anak remaja pada saat ini di mana seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya generasi remaja saat ini adalah generasi di mana mulai tumbuh, mereka tumbuh di era digitalisasi. Yang hal ini satu sisi adalah memberikan ruang untuk remaja mendapatkan informasi yang luas seperti itu, tapi juga di sisi lain adalah mereka juga mendapatkan tekanan sosial dari media sosial. Yang ini membuat beberapa remaja itu mengalami depresi, ya. 6% yang mengalami depresi, 10%-nya itu mengalami gangguan mental dan emosional. Ya, kemudian kita lihat pada kondisi anak remaja juga pada saat ini ya, di mana em, kita lihat pada asupan gizi dan ini bentuk dari kebiasaan yang dilakukan oleh anak remaja pada saat ini ya. Banyak ternyata persentase yang menunjukkan gitu ya, data menunjukkan 65% remaja itu terkait dengan asupan gizi itu banyak yang tidak melakukan sarapan. Padahal sarapan itu cukup penting di mana seorang remaja itu akan mulai beraktivitas eh, kemudian memerlukan energi yang cukup banyak gitu ya dalam kesehariannya, bersekolah dan lain sebagainya, melakukan aktivitasnya sehingga sarapan itu cukup penting untuk memberikan remaja itu energi. Jika memang remaja tersebut tidak dibiasakan untuk sarapan gitu, maka dalam keseharian mereka yang membutuhkan energi cukup banyak gitu ya, itu juga akan berpengaruh terhadap prestasi akademiknya, kemudian terhadap kesehatan remaja itu sendiri gitu. Sehingga kondisi saat ini adalah cukup perlu diperhatikan gitu ya terkait dengan asupan gizi di mana persentase tidak sarapan pada remaja ini juga cukup tinggi. Kemudian 97% artinya cukup tinggi, hampir 100% remaja gitu ya bahwasanya kurang konsumsi makan sayur dan buah. Nah, persentase ini menunjukkan bahwasanya pada remaja saat ini,
terkait dengan asupan gizi itu kurang seimbang dalam konsumsinya. Nah, pada saat ini di era digital ini banyak makanan-makanan junk food yang eh, apa namanya muncul ya, berbagai makanan-makanan junk food yang menurut remaja itu adalah suatu hal yang keren dan secara taste gitu memang rasanya enak gitu. Namun secara asupan gizi dan nutrisi ini kurang baik seperti itu dan akhirnya ini mengalihkan kebiasaan para remaja untuk tidak makan atau tidak konsumsi sayur dan buah atau tidak mengkonsumsi makanan yang cukup seimbang padahal pada remaja ini dalam masa pertumbuhan di mana mereka membutuhkan asupan nutrisi yang sehat. Kemudian konsumsi makanan beresiko seperti junk food, kemudian makanan manis ini juga cukup tinggi ya untuk para remaja. Kemudian hygiene ya, hygiene atau kebersihan diri dan aktivitas fisik para remaja ini juga cukup perlu mendapatkan perhatian di mana 40% remaja itu dalam hygiene itu kurang mencuci tangan dengan benar. Nah, jadi mencuci tangannya hanya dengan air kurang lebih seperti itu, tapi tidak menggunakan sabun dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya adalah kesehatan mental dan emosional, di mana 65% remaja itu merasa orang tuanya itu tidak mengerti. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya pada saat ini generasi remaja sudah terpapar dengan era digital, ya, yang salah satu tantangannya pada kita adalah bahwasanya mereka akan kurang adanya komunikasi dengan pihak keluarga seperti itu karena memang lebih asik berkomunikasi dengan media sosial gitu ataupun dengan gadget mereka sehingga terkadang efek sampingnya juga adalah adanya tekanan-tekanan sosial melalui media sosial yang akhirnya membuat seorang remaja itu tidak punya bonding dengan orang tuanya sehingga tidak memiliki tempat curhat jika terdapat suatu masalah dan ini membuat remaja tersebut mengalami yang namanya penurunan dari kesehatan mental seperti itu. Kemudian ada beberapa 20% yang merasa adanya bullying, kemudian eh, ada juga yang merasakan sekian persen karena tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan perasaannya atau mengungkapkan kecewaannya seperti itu, beberapa remaja juga memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan screening sehingga harapannya kita dapat menangani hal-hal yang muncul gitu ya terkait dengan masalah-masalah kondisi saat ini remaja itu dengan tepat dan optimal. Gitu. Kemudian kita akan bahas terkait dengan konsep screeningnya sendiri ya. Kalau kita tadi bahas terkait dengan apa sih remaja, itu ya. Saat ini kita akan mulai bahas terkait dengan konsep screeningnya sendiri ya. Baik, menurut WHO ya, bahwasanya screening merupakan proses individu yang tidak terdiagnosis dengan suatu kondisi di dalam populasi dengan menggunakan tes atau prosedur. Di mana sebenarnya screening ini tujuannya adalah untuk menemukan penyakit pada tahap awal untuk meningkatkan hasil kesehatan. Artinya adalah screening ini adalah bentuknya deteksi dini. Kemudian menurut Kemenkes RI, yaitu screening merupakan proses penampisan untuk mengidentifikasi individu yang mungkin memiliki penyakit tertentu agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan penanganan yang tepat. Di mana screening merupakan hal yang penting untuk mendeteksi suatu penyakit. Nah, ini adalah konsep dari screening sendiri yang pada intinya adalah screening adalah melakukan deteksi dini. Ya, pada screening kesehatan remaja atau pada deteksi dini kesehatan remaja ini ada beberapa pengambilan data atau pengumpulan data yang dilakukan, ya. Ya, bagaimana kita melakukan screening pada remaja? Ya, secara umum ada tiga komponen utama yang perlu dilakukan untuk melakukan screening kesehatan pada remaja. Yang pertama adalah dilakukannya anamnesis umum.
ya, di mana ini adalah bentuknya anamnesis ya, di mana anamnesis merupakan pengumpulan data atau informasi melalui wawancara atau kalau kita sebutnya adalah data subjektif atau data yang dihasilkan berdasarkan informasi dari klien atau remaja tersebut ya. eh Kemudian yang kedua, pada anamnesis ini terbagi beberapa dari tiga komponen ya. Yang pertama yaitu ada anamnesis umum. Kemudian ada anamnesis HEADS, kemudian yang terakhir adalah adanya deteksi dini masalah kejiwaan. Ya, di mana anamnesis umum ini terkait dengan wawancara kesehatan secara menyeluruh ya atau holistik ya. Kemudian pada anamnesis HEADS ini menggunakan metode HEADS dan metode ini cukup membantu kita dalam memahami kondisi psikososial pada remaja sendiri ya. Baik, kita akan membahas terkait dengan anamnesis yang dilakukan untuk screening kesehatan remaja. Ya, pada anamnesis umum, ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini adalah anamnesis atau wawancara terkait dengan kondisi kesehatan secara umum, ya, dimulai dari identitas pasien, dari mulai nama, usia, jenis kelamin, ya, ini terkait dengan demografi, ya, alamat, kemudian informasi demografis lainnya. Kemudian kita juga akan menggali terkait dengan riwayat kesehatan remaja sendiri, apakah remaja tersebut mengalami penyakit apa yang sedang diderita saat ini atau mengalami alergi apa ya kemudian apakah sedang mengalami atau sedang mengalami pengobatan atau pernah menjalani pengobatan apa seperti itu kemudian kita menggali juga terkait dengan riwayat kesehatan keluarganya apakah ada penyakit menular dalam keluarganya ya contoh misalkan pada keluarga ada yang mengidap penyakit menular seperti TB maka ini juga akan mempengaruhi dari riwayat kesehatan remaja itu sendiri ya. Kemudian adanya penyakit genetik, kemudian adanya masalah kesehatan yang pernah dialami oleh anggota keluarga ini juga penting untuk digali pada screening remaja. Kemudian pada anamnesis selanjutnya yaitu terkait dengan menggunakan metode HEADS ya, di mana metode ini sangat penting untuk kita memahami kondisi psikososial remaja, di mana HEADS meliputi yaitu yang pertama adalah home, yaitu bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalnya, apakah dia tinggal di tempat yang layak atau dia tinggal di tempat yang cukup jauh aksesnya terhadap nakes misalkan seperti itu. Kemudian kita lihat bagaimana hubungannya dengan keluarga, kemudian bagaimana kehidupannya apakah mendapatkan dukungan secara sosial atau tidak seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah education atau employment kaitannya dengan kita menggali terkait dengan bagaimana prestasi akademisinya gitu ya. Kemudian status pendidikannya bagaimana, apakah dia bersekolah atau tidak. Kemudian bagaimana pekerjaannya jika memang dia bekerja. Dan stres yang dialami terkait dengan pendidikan atau pekerjaan remaja itu sendiri. Kemudian poin selanjutnya yaitu eating. Eating adalah terkait dengan nutrisi atau pola makan, kebiasaan diet gitu ya dan adanya gangguan makan seperti anoreksia. Nah, seperti itu. Kemudian activity ya di mana activity ini merupakan penggalian data terkait dengan aktivitas fisik remaja itu sendiri ya. Kemudian termasuk olahraga, kemudian partisipasinya dalam ekstrakurikuler ini juga perlu kita gali. Kemudian, poin selanjutnya adalah drugs, ya, di mana drugs ini kaitannya dengan penggalian terkait penggunaan zat-zat terlarang seperti nafza, alkohol, dan rokok. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasanya persentase remaja tadi terkait dengan penggunaan rokok itu juga cukup tinggi ya pada saat ini sehingga hal ini juga perlu dilakukan screening. Kemudian yang selanjutnya adalah sexuality. Nah, di mana ini juga aktivitas seksual perlu kita screening juga karena memang secara persentase tadi juga cukup tinggi terkait dengan pernikahan dini pada remaja
ya. Kemudian 1,7% juga ada persentase remaja yang sudah mengalami HIV/AIDS. Maka seksualiti ini perlu digali ya tentang bagaimana aktivitas seksualnya, kemudian apakah dia sudah mendapatkan pendidikan seksual ya, di mana pendidikan seksual ini terkadang oleh orang tua atau orang dewasa itu dianggap tabu untuk diberikan seperti itu. Tapi sebenarnya pada saat ini perlu diberikan pendidikan seks pada anak-anak remaja, bahkan pada anak-anak sebelum remaja itu perlu diberikan pendidikan seks. Bukan berarti untuk kita mengajari terkait dengan seksual, tidak, tapi eh, terkait dengan bagaimana kita bisa memanajemen diri gitu ya, mengatur diri gitu ya untuk tidak berbuat melakukan aktivitas seksual yang eh, tidak aman. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dimana jangan sampai gitu ya para remaja itu justru atau anak-anak kita itu mendapatkan informasi terkait dengan seksual itu berdasarkan media sosial yang mengarahnya ke arah yang kurang baik seperti itu. Maka memang perlunya digali apakah sudah pernah mendapatkan pendidikan seks atau belum. Kemudian yang perlu digali juga adalah terkait dengan seksualitas adalah bagaimana terkait dengan penggunaan kontrasepsi ya. Karena ini untuk em, mendeteksi gitu ya terkait dengan aktivitas aktivitas seksual yang tidak aman. Kemudian yang selanjutnya adalah safety, yaitu keamanan di rumah dan lingkungan serta pengalaman kekerasan dan penyalahgunaan pada remaja tersebut. Kemudian poin yang terakhir pada anamnesis AIDS yaitu adalah uh, suicide ya, atau kita sebutnya adalah upaya untuk bunuh diri. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini merupakan satu gejala depresi yang berujung kepada keinginan remaja tersebut untuk mengakhiri hidup, nah, atau perilaku untuk menyakiti diri sendiri ya. Maka dari itu perlu adanya em, komponen terakhir terkait dengan screening kesehatan remaja pada tiga poin utama, yaitu terkait dengan deteksi dini kejiwaan ya. Pada deteksi dini kejiwaan ini perlu adanya screening terkait dengan masalah kesehatan mental dengan menggunakan alat screening yang cukup valid dan reliable ya. Saat ini yang digunakan untuk melakukan deteksi dini kejiwaan pada remaja itu menggunakan instrumen yang cukup valid dan reliable, yaitu adalah PHQ-9. Nah, ini untuk mendeteksi adanya depresi, dan GAD-7 itu untuk mendeteksi adanya ansietas atau kecemasan yang terjadi pada remaja ya, di mana deteksi ini juga cukup penting untuk memberikan intervensi dan mengurangi risiko remaja untuk melakukan suicide tadi, atau upaya untuk mengakhiri hidup dengan bunuh diri seperti itu. Eh, Baik, setelah kita melakukan anamnesis, pengumpulan data anamnesis berdasarkan wawancara tadi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan untuk mendapatkan data secara objektif. Biasanya kita melakukan pemeriksaan atau screening dengan melakukan pemeriksaan secara fisik, ya, di mana pemeriksaan secara fisik yang dilakukan pada screening remaja, yaitu tentu saja diawali dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana tanda-tanda vital yang diperiksa pada pemeriksaan fisik ini yaitu terkait dengan denyut jantungnya, untuk memeriksa frekuensi denyut jantung dalam keadaan istirahat, apakah normal atau uh, ada um, ketidaknormalan yang mengindikasi ke arah ansietas, misalkan seperti itu, atau kecemasan. Kemudian yang kedua adalah tekanan darah. Ini untuk mendeteksi atau memeriksa tekanan darah untuk kita bisa mendeteksi secara dini terkait dengan hipertensi pada remaja. Kemudian suhu tubuh untuk memastikan bahwasannya suhu tubuh remaja ini normal gitu ya, atau memang cukup tinggi, dan ini untuk mendeteksi apakah si remaja saat ini sedang atau mungkin sedang ada infeksi yang terjadi dalam tubuhnya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan tanda-tanda vital adalah frekuensi pernafasan ya. Ini untuk memeriksa pernafasan yang normal atau adanya kesulitan bernafas pada remaja.
Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian yang dilakukan adalah pemeriksaan status gizi remaja, di mana sesuai persentase atau kondisi saat ini remaja, itu ya, ada beberapa remaja yang memang mengalami persentasenya cukup tinggi terkait dengan anemia. Kemudian, terkait dengan gangguan, makan seperti anoreksia, maka perlu adanya pemeriksaan status gizi. Pemeriksaan status gizi dalam screening kesehatan remaja itu dilakukan dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah melakukan pemeriksaan terkait indeks massa tubuh atau IMT dengan menghitung indeks massa tubuh untuk mengevaluasi status gizinya. Jadi kita akan bisa tahu apakah seorang remaja ini antara berat badan dan tinggi badan setelah dihitung. Nah, apakah indeks massa tubuhnya itu normal atau dia obesitas atau bahkan underweight atau kurang gizi? Kemudian, pemeriksaan lanjutannya lainnya terkait dengan status gizi adalah pemeriksaan lingkar pinggang, di mana ini dilakukan untuk mengukur lingkar pinggang untuk menilai apakah remaja tersebut memiliki risiko terhadap penyakit metabolik. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan tanda dan gejala anemia. Ya, seperti kita ketahui bersama sesuai dengan presentasi atau data yang ada pada kondisi remaja saat ini, yaitu banyak remaja yang mengalami anemia. Ya, ini juga berhubungan terkait dengan apa namanya gizi, ya. Dan ini juga perlu dilakukan beberapa hal yang perlu kita lakukan pemeriksaannya untuk mendeteksi apakah remaja tersebut mengalami anemia atau tidak. Secara pemeriksaan fisik itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan konjungtiva. Ya, pemeriksaan konjungtiva adalah pemeriksaan yang kita lihat pada bagian pola kelopak mata bawah bagian dalam. Ya, yang kita lihat ini adalah biasanya berwarnanya merah muda. Ini akan kita lihat apakah eh, tampaknya merah muda atau anemia. Biasanya kalau anemia itu tampaknya pucat seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan melalui kulit ya, telapak tangan, pada telapak tangan ataupun pada kuku-kuku ya. Pada kuku-kuku remaja tersebut apakah terlihat pucat atau tidak ya, dimana kalau pucat itu bisa jadi mengarah atau mengindikasi ke arah gejala anemia. Kemudian, setelah kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan penunjang atau biasanya kita sebutnya adalah pemeriksaan laboratorium. Ya, ini juga merupakan pemeriksaan untuk mendapatkan data objektif tentang kesehatan remaja, di mana hal ini meliputi yang pertama adanya pemeriksaan darah lengkap, yaitu adalah untuk menghitung sel darah merah untuk mendeteksi anemia, kemudian sel darah putih untuk mendeteksi apakah ada infeksi atau kondisi imunologis. Kemudian yang ketiga adalah trombosit, yaitu untuk mengevaluasi resiko perdarahan. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan urin, di mana urin rutin ini untuk mendeteksi adanya infeksi saluran kemih, proteinuria, ya, atau proteinuria ini kandungan protein yang ada dalam urin ya, yang kadang hal ini untuk mendeteksi adanya gangguan pada ginjal ataupun gangguan pada adanya penyakit hipertensi seperti itu. Dan glukosuria, ini glukosuria untuk mendeteksi adanya glukosa atau gula pada urin ya, untuk mendeteksi apakah remaja ini terindikasi untuk mengidap penyakit gula atau diabetes. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan mikroskopis, ini untuk menilai apakah ada sel darah merah atau darah putih atau kristal pada urinnya. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan penunjang dan kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan secara subjektif dan objektif, maka akan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan secara lanjutan kembali, namun hal ini berdasarkan indikasi pada remaja tersebut ya, di mana diantaranya adalah pemeriksaan gula darah untuk screening diabetes remaja dengan faktor risiko, misal terdapat glukosa pada urin berdasarkan hasil pemeriksaan lab gitu ya, atau ada riwayat keluarga
yang memang mengidap diabetes seperti itu. Maka ada beberapa indikasi tersebut yang dapat akhirnya remaja tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan indikasi. Kemudian adanya pemeriksaan lipid, ini juga untuk menilai profil lipid dalam darah dan risiko terhadap penyakit kardiovaskular pada remaja. Baik, baik, dapat kita simpulkan pada em, materi pada hari ini ya terkait dengan screening kesehatan remaja, di mana screening kesehatan pada remaja merupakan langkah penting untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dengan anamnesis yang menyeluruh, kemudian pemeriksaan fisik yang lengkap, kemudian pemeriksaan penunjang yang sesuai yang dapat membantu dalam menilai kondisi kesehatan remaja, di mana intervensi yang tepat dalam waktu yang tepat ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan mental remaja. Jadi, teman-teman, bahwasanya ke screening kesehatan remaja bukan hanya sekedar pemeriksaan biasa, ya, tetapi juga merupakan langkah-langkah penting untuk menjaga generasi masa depan tetap sehat secara fisik maupun mental. Jadi peran kita semua sangat penting, sangat penting. Kemudian sebagai tenaga kesehatan maupun orang tua ataupun pendidik. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini cukup bermanfaat dan ini dapat membuka wawasan kita untuk melakukan screening kesehatan remaja, baik pada anak-anak remaja kita, eh, dan ini adalah sebagai upaya menjaga generasi remaja sehat di masa depan. Oke, semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar kita bisa terus berbagi ilmu kesehatan yang bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.